Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, sukses dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, saat ini saya ada di kebun DMT 2 ya. Di belakang saya ini teman-teman bisa lihat semua. Ini pertumbuhan dari alpukat saya ya di kebun DMT 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait dengan tanaman alpukat yang ada di kebun DMT 2. Teman semuanya, di kebun DMT 2 ini saya tanam berbagai jenis varietas ya. Ada beberapa varietas alpukat meliputi alpukat Miki yang dominan ya. Kemudian alpukat mentega, alpukat Markus atau alpukat kandil, dan alpukat aligator. Oke, mari kita lihat ya teman-teman semuanya. Ini yang pertama adalah alpukat Miki. Kita lihat pertumbuhannya. Ini secara umum overall batang bawah bertumbuh dengan bagus, percabangan juga bagus, daunnya juga bagus ya. Pertumbuhannya oke nih alpukat Miki ya. Oke, ini juga sama ya Miki ya. Saya tidak menyampaikan detail satu persatu, tapi secara umum ini dari jenis alpukat Miki pertumbuhan bagus ya yang ada di kebun ini. Ini juga alpukat Miki bagus juga, batang bawahnya membesar, percabangannya juga 4 penjuru mata angin, daunnya bagus ya, dan di setiap percabangan juga trubus. Nah, ini yang beda nih teman semuanya. Ini adalah alpukat mentega. Ini satu nyempil di tengah-tengah, yang lainnya banyakkan alpukat Miki. Ini ada varietas yang beda, yaitu alpukat mentega. Ini pertumbuhan bagus sekali ya teman-teman semuanya. Ini kita lihat ya, ini dari batang bawahnya juga besar sekali ya, udah segede tangan orang dewasa. Oke, kemudian percabangannya juga bagus. Setiap percabangan juga terubus semua. Ini alpukat Miki udah tinggi 3 meter. Oke. Nah, ini beda juga nih. Ini adalah alpukat Markus atau alpukat kandil, teman-teman semuanya. Ini perbedaannya ya, kalau bisa dilihat ya. Alpukat Markus itu daunnya tuh besar-besar. Nah, ini daunnya besar. Tuh. Ini daunnya besar. Ini alpukat Markus ya. Sekaligus kita edukasi terkait dengan daun ya. Ini alpukat Markus daunnya besar-besar, lebar ya, karena memang buah dari alpukat Markus ini besar ya, sekitar 2 kiloan ya. Jadi wajar ya kalau tanamannya itu daunnya besar, batang ya semuanya besar ini ya. Ini alpukat Markus. Ini bedanya apa sih dengan alpukat Miki? Kita lihat. Nah, ini Miki ya, ini juga pertumbuhan bagus ya Miki ya. Nah, di alpukat Miki ini memang daunnya agak kecil-kecil ya, agak kecil-kecil melengkung, memanjang ya. Nah, ini alpukat Miki. Di kebun DMT ini saya banyak tanam alpukat Miki. Nah, yang tadi tuh ini bedanya apa juga dengan alpukat mentega. Nah, kalau mentega itu daunnya tuh relatif lebih lebar ya. Tuh, daunnya lebih lebar, membulat ya teman-teman semuanya. Dan pada saat trubus warnanya itu hijau kekuningan. Sementara kalau alpukat Miki sama aligator pada saat trubus di atas warnanya itu agak sedikit kemerahan ya. Ini 3 jenis varietas langsung saya perbandingkan ya. Semuanya tumbuh bagus, subur ya. Oke, hanya saja nanti kualitas buahnya yang tentunya berbeda. Kalau Miki kualitas buahnya kecil ya, kalau mentega agak besar. Nah, ini kandil besar sekali. Nah, ini satu lagi nih teman-teman semuanya. Di sini saya juga tanam varietas aligator. Ini aligator ini buahnya juga
besar dibandingkan dengan Miki, dibandingkan dengan mentega ya. Jadi kalau dilihat dari sisi buahnya, yang paling kecil itu alpukat Miki ya, dari kualitas buahnya. Kemudian alpukat mentega, nah ini aligator, ini sekitar 1 kilo ini rata-rata buahnya, bisa 1 kiloan. Kalau alpukat mentega lebih gede lagi, mohon maaf, alpukat Markus atau alpukat kendil itu 1,5 kilo sampai dengan 2 kilo ya. Ini kalau kita lihat dari ciri-ciri daunnya, alpukat aligator ini lebih besar daripada alpukat Miki ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini ciri daunnya lebih besar ya dibandingkan dengan alpukat Miki. Dan ada satu ciri khususnya, yaitu di alpukat aligator ini daun yang sudah tuanya ini nanti akan kayak melengkung gitu di pinggir-pinggirnya. Sementara kalau di alpukat Miki lurus saja. Nah, daun alpukat Miki lebih kecil, ini lebih besar, daunnya melengkung. Kalau alpukat kendil khas itu lebar banget daunnya ya. Nah, kalau alpukat mentega kelihatan tuh beda. Saya nggak akan review satu persatu, ini secara singkat aja. Itu juga Miki, ini alpukat Miki tuh, pertumbuhan juga bagus. Oke teman semuanya, itu update singkat yang ada di kebun DMT 2. Nah kemudian coba kita review sekaligus ya, yang pernah saya posting juga. Untuk mengoptimalkan lahan sisa, saya tanam juga alpukat mentega nih di sepanjang pinggiran sawah ya. Sawahnya lagi nggak ditanam ya teman-teman. Ini sawahnya tak ada hujan di daerah sini. Nah ini pertumbuhan juga bagus. Nah ini baru kita tanam, paling baru sekitar 2 atau 3 bulan. Ini pertumbuhan bagus. Tas alpukat mentega. Oke, ini juga bagus ya. Ini pertumbuhan oke. Sudah adaptif ya, terlihat ini sudah adaptif dengan kondisi lingkungan barunya. Ini juga. Oke, teman semuanya, bisa saya simpulkan secara umum pertumbuhan alpukatnya bagus dari semua varietas. Baik dari varietas Miki yang paling banyak tuh saya tanam varietas Miki, itu pertumbuhan bagus. Varietas Markus, varietas aligator juga bagus, dan varietas mentega juga oke. Ya, sepertinya hanya ada beberapa yang mungkin masih agak kecil tuh ya, kuntet ya, dibandingkan dengan yang lain. Ini juga kuntet nih, ada 2 yang kelihatannya pertumbuhannya kuntet, tapi secara umum kalau kita lihat meskipun ini kuntet contoh nih, tapi growing fast dia untuk ngejar ke yang lain. Oke teman semuanya, demikian update singkat terkait dengan pertumbuhan alpukat di kebun DMT 2 ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.